Kalau kita melihat air dari sumbernya, kalau kita masih menggunakan penelitian orang dahulu, Abu Suja kemudian menjelaskan ada tujuh sumbernya air. Ma'us samai, air hujan. Ma'ul bahri, air laut. Ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, mata air di pegunungan. Wa ma'us salji, air es seperti di negara-negara Eropa. Wa ma'u al-barad, air embun. Seandainya ada juga orang menggunakan air. Nah, ini air dilihat dari sumbernya. Ya. Kalau sekarang kita ini ada lagi tambahan air bor. Air bor juga itu menjadi sumber air. Cuma air bor itu baru ditemukan ketika mesin diciptakan. Sebelum di zaman ulama kita belum ada namanya air bor. Maka tidak ada ya air bor dalam fikih. Ya, ini dilihat dari sumbernya air. Kemudian lagi-lagi ulama membagi air itu ditinjau dari hukumnya sudah. Apabila ia sudah bercampur dengan sesuatu. Nah, ketika air ini bercampur dengan sesuatu, maka terbagilah pembagian air. Salah satunya itu adalah najasa, air najis. Nah, air najis ini disebabkan karena air yang suci tadi bercampur dengan sesuatu yang najis. Nah, bagaimana hukumnya kalau air bercampur dengan sesuatu yang najis? Dalam mazhab Imam Syafi'i, air yang suci tadi sebelum menentukan hukumnya harus dilihat ukurannya. Apabila ia kullatani itu adalah satuan untuk orang dahulu. Kalau sekarang kullatani itu sama dengan 200 liter. Jadi Imam Syafi'i melihat bahwa apabila air sudah sampai 200 liter dan seterusnya, maka apabila ia bercampur dengan sesuatu yang najis, maka nanti dihukumi bahwa air itu najis jika ada yang berubah dari salah satu sifatnya air. Sifatnya air itu adalah rasanya. Ya, kita semua tahu Lohimon Conlo ini seperti apa bentuk sifatnya air, maka ukurlah. Kalau berubah rasanya berarti ada najis. Atau bau, yang kedua adalah baunya, dan yang ketiga adalah warnanya. Nah, jika ada yang berubah dari salah satu dari sifatnya air ini setelah ia bercampur dengan sesuatu yang najis dan ukuran airnya itu 200 liter dan seterusnya, maka barulah kemudian dikatakan hukumnya air ini najis. Tetapi jika tidak ada yang berubah, maka walaupun kena dengan air najis, maka tidak dikatakan najis karena tidak ada yang berubah. Nah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, kurang daripada 200 liter daripada kullatani, maka sudah berubah atau tidak berubah hukumnya langsung najis. Kenapa? Dia melihat airnya sedikit, kurang dari 200 liter. Nah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada salah satu mazhab yang sangat mudah dalam hal ini, dalam memandang persoalan ini, yaitu mazhab Imam Malik. Makanya banyak ulama yang memegang mazhab Imam Malik dalam hal ini. Imam Malik melihat bahwa tidak ada perbedaan. Air itu kurang daripada 200 liter ataupun 200 liter ke atas, maka selama salah satu sifatnya air tidak berubah, maka hukumnya tetap suci. Ya, tidak ada perbedaan. Baik mau satu timba, satu ember, satu galon, kalau kena najis, perhatikan ada yang berubah dari salah satu sifatnya air, tidak ada. Hukumnya suci. Ini dari mazhab Imam Malik. Berubah baru hukumnya najis. Ya, itu tadi ya. Jadi dalam hal ini yang sangat mudah adalah mazhab Imam Malik yang melihat bahwa tidak ada perbedaan, baik airnya kurang dari 200 liter ataupun 200 liter dan seterusnya, selama tidak berubah salah satu daripada sifatnya air, maka air itu tetap dikatakan suci. Nah,
tentang apabila air bercampur dengan najis. Ada lagi jenis kedua yang air tidak boleh digunakan. Ada namanya ma'un musta'mal. Ma'un musta'mal. Nah, ma'un musta'mal ini termasuk juga kajian yang rumit. Nah, sebelum kita menjelaskan ma'un musta'mal sebagai pengantar, bahwa dahulu itu orang yang namanya air itu susah. Zaman dahulu sebelum diciptakan ada yang di sini. Artinya orang itu mendapatkan air itu susah. Khususnya di negara-negara Arab susah mendapatkan sumur, beda dengan Indonesia. Nah, karena susah mendapatkan air, maka salah satu cara untuk menghemat air adalah ketika mereka berwudu, maka diusahakan sisa air dari wudu itu jatuh dan tersimpan di ember. Kenapa? Agar sisa air ini bisa kemudian digunakan kedua kalinya dalam hal-hal yang lain. Termasuk juga mandi. Bahkan guru saya bilang mereka mandi itu di atas bejana yang sudah dibuat agar air yang turun itu kemudian bisa digunakan yang kedua kalinya. Ya, tentu dengan tidak menggunakan sabun ya. Kenapa demikian? Susah mendapatkan air. Ya. Nah, ulama waktu itu melihat bagaimana hukum sisa air yang habis digunakan bersuci ini. Nah, jawabannya adalah jika berwudu tadi adalah wudu wajib. Apa artinya wudu wajib? Adalah karena dia berwudu itu mau melaksanakan sholat wajib, sholat 5 waktu. Nah, berarti namanya wudu wajib. Tetapi kalau wudunya itu wudu sunnah, apa wudu sunnah? Karena dia berwudu itu ingin sholat sunnah. Nah, ada perbedaan. Kalau wudunya itu wudu wajib, maka sisa air itu namanya ma'un musta'mal. Di ma'un musta'mal itu bukan seperti yang dipahami orang bahwa ya sudah dipakai, tidak. Lebih khusus yaitu sisa air yang telah digunakan untuk suci yang sesuatu yang wajib itu sholat wajib. Tetapi kalau sholat sunnah itu masih bisa digunakan. Contohnya, seandainya saya berwudu dan berwudu saya itu karena ingin sholat sunnah kan bukan hukumnya wajib, bisa saya kerjakan, bisa saya tinggalkan dalam tinjau fikih ya. Nah, sisa air itu bisa saya gunakan untuk kedua kalinya untuk sholat wajib atau sholat sunnah. Ya, belum masuk kategori musta'mal. Tapi kalau saya berwudu dan tujuan saya berwudu itu ingin melaksanakan sholat wajib, sholat 5 waktu, maka sisa air itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Ini namanya ma'un musta'mal. Ya, ini ma'un musta'mal. Tapi ini dalam konteks kehidupan kita sekarang tidak ada. Tidak ada orang begitu. Kenapa? Karena kita alhamdulillah air itu sekarang sudah melimpah. Ya, termasuk juga ma'un musta'mal itu adalah air yang bercampur dengan sesuatu. Sesuatu ini dari luar, misalnya ya, daun jatuh di sumur. Dan saking banyaknya daun itu mempengaruhi kemudian air. Maksudnya mempengaruhi itu sudah kita melihat bahwa air sumur itu sudah betul-betul bukan lagi air biasa tapi sudah kotor. Nah, maka ini juga termasuk ma'un musta'mal. Jadi ma'un musta'mal itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama yang kita jelaskan tadi. Makna yang kedua adalah apabila air bercampur dengan sesuatu dari faktor eksternal dari luar, bukan dari dalam. Kenapa? Jika ia bercampur dari zatnya, maksudnya dari zatnya seperti air yang bercampur dengan tanah di sampingnya, air bercampur dengan batu-batuan, itu tidak apa-apa. Kenapa? Ini dari internal, ini dari dalam. Karena ulama kita membagi begitu. Dilihat katanya, ditinjau apakah dari luar ini atau dari dalam. Kalau dari luar bahaya. Misalnya terigu ya. Contoh ada air ada orang membuang terigu di dalam air. Kemudian air itu berubah sekali dan sampai kemudian warna putih. Ini namanya ma'un musta'mal. Ya, contoh.
ada air kemudian dijatuhi daun dan daunnya itu busuk dan bau mempengaruhi air, ini mak mustakmal. Tapi kalau ada air seperti selokan di sawah, berubah kan, berbentuk tanah warnanya, tapi itu tanah bagian daripada air sebenarnya, dan air itu melewati tanah, ataupun air itu berubah warnanya sebabkan karena batu-batuan, ini tidak apa-apa kata ulama kita, karena susah untuk dipisahkan air dengan sesuatu ini, dengan ini. Itu tidak apa-apa. Sampai kapan tidak apa-apa? Sampai kemudian selama air itu tidak betul-betul parah, dalam artian bahwa toleransi ini itu dimaklumi selama air tidak berubah menjadi kayak keruh sekali sudah. Nah, ini sudah berbahaya. Misalnya air di sungai itu betul dia berubah karena tanah ya. Tetapi kapan kemudian air sungai itu sudah, bahkan airnya itu sudah sudah tebal karena debu, karena tanah, itu sudah termasuk ma'un mustakmal. Ya. Dan ini harus kita perhatikan karena kadang kita di kampung itu kalau musim hujan air di sumur itu berubah menjadi warna tanah. Nah, ada kadang orang tua kita jangan dipakai, nah itu sudah tidak suci. Tidak benar, itu suci, salah. Karena ketika air berubah menjadi tanah itu disebabkan karena faktor internal dari air, dari tanah, dari tanah. Dan kemudian warnanya itu betul warna tanah, tetapi belum sampai keruh sekali. Belum sampai keruh sekali. Berarti masih bisa air itu digunakan untuk suci, bertaharah dan seterusnya. Kecuali mungkin kalau digunakan masa tidak apa-apa, tidak dipakai karena mungkin bermasalah dari segi kesehatan. Ya, jadi itu masuk di air suci. Kapan kemudian air itu berbahaya? Jika sudah betul-betul kelihatan tampak, bukan lagi air ini tanah. Artinya secara manusiawi kita mengukur dari perasaan kita bahwa saya sudah sangat jijik ini. Nah, itu bisa masuk kategori. Ya, jadi kesimpulannya air mustakmal itu mencakup dua makna. Yang pertama adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang sudah digunakan untuk bersuci yang hukumnya wajib. Makna yang kedua adalah air yang berubah warnanya, bentuknya disebabkan karena faktor luar. Tapi kalau faktor dalam tidak apa-apa. Selain daripada dua ini, air bisa digunakan untuk bersuci. Itulah yang digunakan untuk bersuci. Cuma ada satu yang diangkat ulama kita, juga tidak ada dalam negara kita. Ada namanya ma'un musyammas. Ma'un musyammas ini sebenarnya bisa saja digunakan untuk bersuci, tetapi dia panas, maka dikatakan musyammas dari kata syamsun. Nah, ini berada di beberapa negara panas khususnya seperti Yaman itu negara panas, negara-negara Afrika. Nah, di sana kata saking panasnya matahari turun, maksudnya saking panasnya itu cuaca, sehingga air yang disolokan di sawah itu panas, sehingga kata guru saya kalau disimpang telur di situ bisa-bisa telurnya rebus, masak, matang karena panasnya air. Ya, masak memang guru saya. Nah, inilah yang dilihat ulama kita, bagaimana hukumnya berwudu dengan air tersebut. Nah, kata ulama kita makruh. Kenapa makruh? Ya, karena kalau air panas digunakan untuk berwudu tentu bukan suci, tetapi masa kita punya wajah bisa merah. Nah, ulama kita tidak boleh, agama kita mencegah sesuatu yang mudarat, yang berbahaya. Jadi mereka mengatakan hukumnya makruh. Sampai kapan itu makruh? Ya sampai hilang panasnya. Kalau sudah dingin ya tidak lagi makruh. Itu ceritanya. Ini namanya ma'un musyammas. Ya. Kenapa juga saya angkat ini? Ada sebagian orang melihat tidak ada dalilnya itu ma'un musyammas. Tidak ada. Memang tidak ada dalilnya, tetapi secara qaidul fikih ada bahwa agama kita salah satunya adalah semua hukum dikawal oleh satu kaidah, la darar wa la dirar. Semua yang membahayakan dirinya orang lain, hilangkan itu. Jadi kalau ada
ada hukum ulama, produk hukum ulama membahayakan manusia, itu kan dihilangkan, tolak, tidak diterima. Nah, itulah sebabnya kenapa fatwa-fatwa luar negeri itu tidak bisa digunakan di negeri kita, harus dikaji ulang. Kenapa kondisi berbeda? Kondisi berbeda. Maka salah satu sebenarnya yang membuat sekarang ini orang pusing dengan fatwa-fatwa yang beredar itu adalah langsung mengambil hukum dari sana diterapkan di sini. Enggak, itu harus dikaji oleh ulama kita sendiri dengan melihat masyarakat kita, kondisi kita. Kenapa jangan sampai hukum itu diterapkan di sini dan bertolak belakang tadi dengan salah satu qawaid fikih tadi ma'um syam. Ya, selain daripada 3 air ini, air musyammas kan tidak ada di negara kita. Oh, kecuali mungkin masuk di hotel. Di hotel itu mungkin ya di sana ada aturan, ada air panas, ya, ada air dingin, bisa saja. Nah, kalau air panas itu jangan digunakan bersuci, ya. Maksud jangan digunakan berwudu karena bisa matang itu aja. Ya. Selain daripada ma'un najis, ma'un mustakmal dan ma'un musyammas, nah itu bisa digunakan untuk bersuci.